Oke teman-teman, ceria sekali ya kita hari ini. Sebenarnya di sini kita mau ngobrolin soal narkoba ya. Cuma bedanya apa? Saya pikir teman-teman di sini anak muda yang relatif terdidik, artinya sebenarnya sudah punya pemahaman dasar sih soal apa narkoba dan segala macam. Justru kita, mungkin kami yang sudah cukup berumur ini pengen lihat, pengen belajar kira-kira sebenarnya narkoba itu kalau kita temakan, kita tarik dari pengalaman teman-teman sendiri itu kira-kira apa yang muncul diskusinya pasti jauh lebih menarik. Dan kali ini kita sudah dengan beberapa mahasiswa di program studi administrasi publik gitu ya. Dan kebetulan saya dan Mas Riswanda menjadi dosen di sini. Mungkin bisa perkenalan dulu, mulai dari yang di sebelah saya. Itu kameranya di situ. Nama aku Grace Dwi Kasalamika dari Administrasi Publik Angkatan 2022. Oke, Grace. Saya Novinana Kristen Modin dari Administrasi Publik Angkatan 2020. Oke, Christine, Grace, lalu? Aku Dinda Biovinka dari Administrasi Publik Angkatan 2022. Dinda, lalu? Saya Farid Rahman Sadik dari Program Administrasi Publik Angkatan 2021. Oke, Farid. Dan yang terakhir? Aku Arsalana Mera, biasa dipanggil Ayah dari Administrasi Publik Angkatan 2022. Oke, Ayah. Kita akan mulai sharing-sharing aja, kita ngobrol santai gitu ya. Setiap kita punya pengalaman gitu ya. Saya secara personal punya pengalaman gitu ya. Dinda dan yang lain gitu. Mungkin kita bisa mulai dari yang di sini cowoknya cuma satu ya. Seru nih kayaknya kalau kita mulai dari cowok ya. Selalu ada mitos ladies first, tapi kayaknya kalau cowok mulai bisa memberikan energi yang positif bagi teman-teman yang di sini. Mungkin Farid ya, kita mulai dari Farid. Farid, pernah punya pengalaman apa sih soal narkoba? Apapun ya, apapun ya. Mungkin teman-teman saya, mungkin dia salah satu pemakai dan efeknya buruk untuk dia, apalagi untuk bercakap, ya karena pemakaian ganja yang berpanjangan, jadi dia kayak ngomong tuh agak ngelantur. Oh, mantul. Iya. Tapi dengar-dengar katanya yang menarik dari Farid ini teman-teman, tadi kita sebelum take video ini sudah ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Farid ini ternyata punya gangguan tidur ya? Bukan, iya lebih gangguan tidur sih. Itu juga saya pernah kayak akhirnya karena gangguan tidur itu terlalu yang menurut saya parah, sampai berefek sama kegiatan saya di pagi hari sampai sore hari gitu. Ya udah saya mencoba untuk ke rumah sakit lah gitu. Akhirnya waktu itu Akhirnya dikasih obat sesuai resep dokter ya, obat tidur gitu. Tapi saya nggak tahu ini maksudnya lebih masuk ke zat psikotropika atau emang zat kayak kayak zat stimulus dong. Ya kayak menyisai buat tidur. Masih pakai sampai sekarang itu obat? Ya enggak sih, soalnya tidur saya udah mulai terkontrol dan juga selama pemakaian juga diatur gitu mas. Kayak misalnya kalau misalnya emang saya emang saya nggak bisa tidur nih, terus obat itu cuma sebagai jadi pemancing doang buat saya tidur. Dan itu nggak saya gunakan dalam waktu yang panjang dan nggak sering juga kayak gitu. Dan mungkin dalam kasusnya Farid ini contoh pembenargunaan. Dan sebenarnya kalau kita berbicara pembenargunaan bukan berarti penggunaan itu dibenarkan, tetapi sudah ada program yang benar. Gitu. Program yang benar apa? Ya pertama-tama ada tujuan yang jelas, ada program yang jelas, ada tenaga ahli yang memang benar-benar tahu, tersertifikasi dan seterusnya, di bawah pengawasan dan seterusnya. Nah ini yang kemudian membedakan narkoba ini di tangan siapa dan seterusnya. Menarik cerita dari siapa? Farid ya. Saya soalnya kalau nama agak lupa gitu ya. Dari Farid ini menarik karena ya itu pembenargunaan ini mungkin nanti perlu kita bahas juga nih ke depan. Menarik ya, pembenargunaan ini seperti apa. Jangan selalu kita mungkin dilarang, tidak boleh, tapi kita sebenarnya tahu ada loh konsep pembenargunaan yang mungkin bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan kayak Farid ini gitu loh. Ya, Farid dulu bisa tahu ada obat penenang dan seterusnya, konsultasi ke rumah sakit gitu atas inisiatif siapa dulu? Mungkin inisiatif saya sih mas, soalnya saya mungkin dapat ya tentang saya mungkin scrolling atau enggak browsing tentang gangguan tidur gitu. Terus ya karena ada penyaranan untuk konsul ya udah saya ajak mama saya untuk konsul gitu. Lebih ke dokter sana.
Dan sebenarnya menariknya kalau menurut saya yang dilakukan Farid ini, dia terbuka dengan keluarganya. Itu saya pikir poin penting ya. Karena mungkin ketika waktu itu dia tidak terbuka, dia mungkin ada di persimpangan. Apakah penyalahgunaan atau pembenar-gunaan? Berpotensi menjadi penyalahguna bahkan gitu ya. Karena kan permasalahan narkoba ini antara adiksi, penyalahguna, pengguna, ada penyalahguna, ada masalah adiksi, ada masalah stigma sosial. Nah, di sini kan contoh seorang insan Indonesia yang mahasiswa yang punya ketahanan keluarga. Nah, BNN kan sekarang ini sedang menggalang ketahanan individu dan ketahanan keluarga ya. Orang tua yang terbuka mendengarkan permasalahan anaknya bisa menjadi filter untuk anaknya tidak menyalahguna, yaitu mencari informasi di luaran yang tidak, menurut bahasanya Mas Sakti, bukan keluar dari tenaga ahli ya, tenaga medis yang memang boleh mengeluarkan resep atau preskripsi yang sah yang mengontrol beliau untuk pakai. Nah, saya pikir ini ada pembenargunaan ya. Itu harus juga menjadi salah satu diksi, salah satu frasa kunci bagi advokasi, edukasi, pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Karena kan orang tadi seperti kita diskusi ya, butuh tahu. Terus sebenarnya kalau kita ada masalah, kemana kita larinya? Jangan sampai lari ke BD, tapi singkatannya bukan Bu Dokter tapi Bandar. Gitu kan ya. Gitu. Baik, saya jadi mohon maaf ya, silakan dilanjutkan. Menarik ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang bisa kita tarik dari pengalaman mereka yang mungkin lebih muda ya Mas Riz dari kita, sebenarnya ada isu-isu yang sebenarnya mungkin ini menjadi kunci ya kalau bahasa Mas Riz tadi, ada diksi frasa ya, bahwa ketahanan keluarga ada di situ gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau saya bahasakan tadi ya, dia jadi persimpangan ya, dan di situ ternyata kuncinya adalah keterbukaan terhadap keluarga dan seterusnya. Menarik, jadi satu isu sendiri. Saya akan mulai lagi dari yang pojok kali ya, yang dari tadi sudah senyum-senyum gitu ya. Christine, mungkin pernah punya pengalaman apa saja, nggak harus kamu ya, bisa orang lain dan seterusnya. Intinya kita ingin menggali tema-tema apa sih yang sebenarnya menarik untuk kita diskusikan ke depan dan jadi tindak lanjut kita gitu ya. Misalnya teman-teman punya forum diskusi seperti publik beropini gitu ya. Jadi perlu diketahui teman-teman dan sobat pemirsa di rumah gitu ya, bahwa Farid dan teman-teman ini punya forum diskusi yang sebenarnya fungsinya ingin membuat diskusi mereka itu lebih relate, lebih menjawab apa kebutuhan di lapangan. Dan saya pikir narkoba menjadi isu yang sangat sentral. Kenapa ya? Karena isunya besar, tetapi memang kita tidak pernah tahu secara kasat mata jejaringnya itu seperti apa, sedekat apa dengan kita dan seterusnya. Oke, Christine, silakan. Kalau pengalaman saya sendiri waktu SMP. Jadi di SMP saya itu ada diikut sama kegiatan yang namanya Genre Goes to School. Kegiatan Genre Goes to School ini tuh kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Papua. Jadi dari BKKBN ini tuh punya kegiatan yang memang ke sekolah-sekolah penyuluhan tentang bahaya dampak dari pergaulan bebas, yang mana juga berkaitan sama narkoba. Jadi sosialisasi, terus diadakan lomba-lomba sama mahasiswa sama siswa-siswanya di dalam sekolah, entah itu buat poster, buat cerpen, gambar dan lain sebagainya, yang memang isunya adalah menyuarakan tentang untuk anti terhadap pergaulan bebas dan juga terhadap narkoba. Terus dari tiap-tiap sekolah itu ada dibentuklah kelompok-kelompok yang memang dikhususkan untuk membahas soal pergaulan bebas dan narkoba. Dari tiap sekolah-sekolah itu kemudian dikumpulkan lagi, diikutkan lagi dalam suatu lomba dari seluruh sekolah yang ada di Jayapura di Papua. Kemudian yang pada akhirnya itu semacam melakukan kampanye tentang untuk anti narkoba dan anti pergaulan bebas. Itu yang pernah saya alami, yang saya ikuti tentang isu tentang narkoba itu sendiri. Terus kalau pengalaman saya selain mungkin yang di sekolah, di daerah saya sendiri tuh narkoba itu bukan hanya mungkin yang bisa dinikmati sama orang yang punya duit, dalam artian bisa membeli ganja, sabu dan lain sebagainya, tapi masyarakat-masyarakat yang mungkin ekonominya kurang, tapi mereka juga bisa membuat hal
dalam artian mencari sesuatu yang bisa membuat mereka fly gitu. Dalam artian jadi kayak anak-anak muda, bahkan waktu tingkat saya SMP itu anak yang lebih muda dari saya, mungkin kalau bisa dibilang sepantaran anak-anak SD lah, itu menyalahgunakan lem iBond gitu, jadi dihirup gitu. Itu pernah saya dapati waktu lagi di perjalanan. Nanti iPhone-nya tolong didit. Oh iya. Lanjut. Waktu lagi di perjalanan terus lihat ada anak yang di pinggir jalan terus sambil duduk terus sambil gini kayak gitu ya. Terus pas saya tanya sama orang tua kenapa itu kayaknya lagi hirup iBond. Terus banyak juga sih, jadi kayak anak-anak kecil yang kalau dilihat itu kalau pergi ke toko nanti kalau mau beli lem itu dari pihak tokonya juga kadang ya ada yang melarang tapi ada yang juga membebaskan gitu. Jadi itu sih masih mungkin yang saya lihat dari lingkungan sekitar saya. Menarik ya Mas Riz ya. Mungkin kalau saya boleh petik tanpa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Christine tadi ya, ada 2 kata kunci menurut saya muncul. Yang pertama adalah masalah akses ya. Ternyata sebenarnya apapun istilahnya gitu ya, bahan-bahan barang-barang yang bisa disalahgunakan untuk mabuk itu sebenarnya aksesnya itu lintas batas ya. Jadi mitosnya kan dulu waktu saya muda gitu, waktu saya seusia Anda, mitosnya itu hanya orang-orang yang punya uang saku lebih yang bisa akses dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara penyalahgunaan, ya akhirnya hal-hal yang seharusnya tidak digunakan untuk mabuk digunakan untuk itu gitu ya. Entah itu lem, ya obat batuk, bahkan waktu itu sempat di daerah asal saya itu juga ada orang yang mengoplos minuman dengan obat nyamuk dan seterusnya. Artinya sebenarnya ya ini kemudian membuka kata kunci yang kedua, masalah mentalitas ya. Ya ketika mentalitasnya sudah mabuk, ya ketika kalau tadi sebenarnya saya tertarik dengan apa yang disampaikan Farid ya soal pelarian ya. Farid tadi kalau nggak salah sudah berbicara pelarian gitu ya. Itu menjadi kemudian pelariannya itu ke konsep penyalahgunaan tadi gitu loh. Sayangnya sebenarnya pelarian ini mungkin baik ketika pelariannya adalah ke konsep bagaimana penyalahgunaan, dia terbuka dengan namanya, terus kemudian konsultasi ke orang yang tepat dan seterusnya. Nah mungkin ini yang pintu ini yang jarang terbuka ya bagi mereka-mereka yang ingin lari gitu ya. Jadi kalau bahasa lirik lagunya hindari tekanan yang menusuk dada. Nah, bahasa BNN-nya stressor dan prekursor. Hindari tekanan yang menumpuk dada ini kan sebetulnya bukan hanya berawal dari mental, kan pasti ada akar ya. Sehingga kemudian orang menyalahgunakan apapun. Dan terakhir itu pembalut wanita gitu ya. Diolah sedemikian rupa. Saya juga kurang paham gitu, tapi Level pasti bisa menjelaskan ini yang lebih baik. Mungkin yang belum cuma meja digoreng, ini bercanda saya. Artinya kan bahwa mungkin informasi terkait prekursor maksudnya adalah zat yang mungkin bisa menimbulkan adiksi ya, atau proses otak kita mencandu. Itu mungkin harus literasinya harus lintas batas juga Mas ya. Seperti aksesnya yang lintas batas, mungkin literasi narkoba ini harus juga lintas batas, kalau perlu lintas generasi, kalau perlu lintas status sosial ekonomi ya. Karena kan kalau misalnya literasi ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang duduk di bangku pendidikan, perguruan tinggi maupun sekolah wajib ya, maka ya seperti yang Christine bilang, jangan-jangan mereka yang mungkin tidak terlalu mengenyam itu, ya, katakanlah begitu ya, bisa jadi kekurangan informasi. Jadi mungkin ada kata kunci kedua Mas Sakti, yaitu kesenjangan literasi. Nah, ini menarik banget sih yang disampaikan Mas Riz. Kebetulan Mas Riz di kegiatan yang lain sekarang tuh pemerintah punya gerakan nasional literasi digital, dan sebenarnya di sana ada 4 pilar ya. Bagaimana digitalisasi ini sebagai sebuah teknologi ini berbicara soal budaya, etika, kecakapan dan keamanan dalam menggunakan itu. Ini mungkin bisa jadi masukan untuk BNN ya. Budaya literasi. Bagaimana kemudian kalau kita selalu bahasakan dulu, oh BNN sosialisasi, kenapa nggak kemudian misalnya dibuat sebuah rumus yang menjelaskan bahwa oh ada loh indeks literasi anti narkoba misalnya, betul. yang kemudian itu bisa menjadi kunci bagaimana teman-teman muda ini bisa berpartisipasi. Kamu mau masuk apa? Kamu menjelaskan budayanya dan sebagainya. Apalagi sekarang kita punya program MBKM di kampus tadi ya.
asistensi mengajar misalnya. Nah, bagaimana rumus-rumus itu tadi bisa diajarkan juga ke teman-teman muda yang mungkin ya itu tadi ya, pengalamannya ada SMP, SMA, atau mungkin SD gitu ya. Nah itu kata kunci yang menarik Mas, saya pikir literasi itu. Betul. Ya, dan mitosnya hari ini literasi itu ketika Anda tahu tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat literasi itu ada pilar-pilarnya loh. Ya, obat ini sebagai sebuah teknologi, sebagai sesuatu yang dimanfaatkan ini ya harus dimanfaatkan secara etis, berbudaya, aman, ya, dan Anda harus tahu jenisnya, cakap dan terus. Wow, keren banget ya ini. Sudah seperti FGD level nasional seperti itu. Sayangnya kalau podcast biasanya ada minum-minum nggak ada. Meskipun ini tidak diambil saat bulan puasa ya. Minumnya virtual. Luar biasa. Dan sebenarnya menariknya kalau menurut saya yang dilakukan Farid ini, dia terbuka dengan keluarganya. Itu saya pikir poin penting ya. Karena mungkin ketika waktu itu dia tidak terbuka, dia mungkin ada di persimpangan. Apakah penyalahgunaan atau pembenar-gunaan. Berpotensi menjadi penyalahguna bahkan gitu ya. Karena kan permasalahan narkoba ini antara adiksi, penyalahguna, pengguna, ada penyalahguna, ada masalah adiksi, ada masalah stigma sosial. Nah, di sini kan contoh seorang insan Indonesia yang mahasiswa yang punya ketahanan keluarga. Nah, bayangkan sekarang ini sedang menggalang ketahanan individu dan ketahanan keluarga ya. Orang tua yang terbuka mendengarkan permasalahan anaknya, bisa menjadi filter untuk anaknya tidak menyalahguna, yaitu mencari informasi di luaran yang tidak, menurut bahasanya Mas Sakti, bukan keluar dari tenaga ahli ya, tenaga medis yang memang boleh mengeluarkan resep atau preskripsi yang sah, yang mengontrol beliau untuk pakai. Nah, saya pikir ini ada pembenargunaan ya. Itu harus juga menjadi salah satu diksi, salah satu frasa kunci bagi advokasi, edukasi, pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Karena kan orang tadi seperti kita diskusi ya, butuh tahu. Terus sebenarnya kalau kita ada masalah, kemana kita larinya? Jangan sampai lari ke BD, tapi singkatannya bukan Bu Dokter tapi Bandar. Gitu kan ya. BD itu. Baik. Saya jadi mohon maaf ya, silakan dilanjutkan. Menarik ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang bisa kita tarik dari pengalaman mereka yang mungkin lebih muda ya Mas Riz dari kita, sebenarnya ada isu-isu yang sebenarnya mungkin ini menjadi kunci ya, kalau bahasa Mas Riz tadi ada diksi frasa ya, bahwa ketahanan keluarga ada di situ gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau saya bahasakan tadi ya, dia ada di persimpangan ya. Dan di situ ternyata kuncinya adalah keterbukaan terhadap keluarga dan seterusnya. Menarik, jadi satu isu sendiri. Saya akan mulai lagi dari yang pojok kali ya, yang dari tadi sudah senyum-senyum gitu ya. Christine, mungkin pernah punya pengalaman apa saja, nggak harus kamu ya, bisa orang lain dan seterusnya. Intinya kita ingin menggali tema-tema apa sih yang sebenarnya menarik untuk kita diskusikan ke depan dan jadi tindak lanjut kita gitu ya. Misalnya teman-teman punya forum diskusi seperti publik beropini gitu ya. Jadi perlu diketahui teman-teman dan sobat pemirsa di rumah gitu ya, bahwa Farid dan teman-teman ini punya forum diskusi yang sebenarnya fungsinya ingin membuat diskusi mereka itu lebih relate, lebih menjawab apa kebutuhan di lapangan. Dan saya pikir narkoba menjadi isu yang sangat sentral. Kenapa ya? Karena isunya besar, tetapi memang kita tidak pernah tahu secara kasat mata jejaringnya itu seperti apa, sedekat apa dengan kita dan seterusnya. Oke, Christine, silakan. Kalau pengalaman saya sendiri waktu SMP. Jadi di SMP saya itu ada diikut sama kegiatan yang namanya Genre Goes to School. Kegiatan Genre Goes to School ini tuh kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN di Papua. Jadi dari BKKBN ini tuh punya kegiatan yang memang ke sekolah-sekolah penyuluhan tentang bahaya dampak dari pergaulan bebas, yang dimana juga berkaitan sama narkoba. Jadi sosialisasi, terus diadakan lomba-lomba sama mahasiswa sama siswa-siswanya di dalam sekolah, entah itu buat poster, buat cerpen, gambar dan lain sebagainya, yang memang